Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Anak-anak, tahukah kamu bahwa pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi? Apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Di sekitar kita membutuhkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya. Salah satu pekerjaan yang membutuhkan teknologi adalah pembuatan pensil. Sekarang ini, pensil yang kita gunakan sudah dibuat dengan mesin canggih. Ayo kita pelajari sama-sama proses pembuatan pensil. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Grafit termasuk bahan tambang yang menyerupai arang batu atau batu bara ya. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Penambahan tanah liat bertujuan agar pensil lebih kuat dan tidak mudah patah. Pensil juga dibuat dari bahan kayu atau kertas sebagai pelapis luarnya. Ayo kita perhatikan proses pembuatan pensil berikut ini. Pensil dibuat dari bubuk grafit dan tanah liat yang diadon menjadi satu ya. Adonan grafit dan tanah liat ini kemudian dibentuk menjadi isi pensil. Isi pensil dibakar selama 3 hari. Setelah itu isi pensil dibalut dengan kayu dan dipotong. Nah, setelah dipotong ini pensil sudah siap digunakan. Ayo kita perhatikan diagram proses pembuatan pensil agar kalian lebih mudah memahami. Pertama tadi, pensil itu dibuat dari grafit murni dan tanah liat yang dihancurkan ya. Yang setelah itu, bubuk grafit murni dan tanah liat ini dibakar selama 3 hari. Baru pensil dibentuk panjang dan tipis. Pensil ini kemudian ditutup dengan kertas dan kayu sehingga membentuk pensil yang siap digunakan. Ini tadi adalah proses pembuatan pensil. Wah, cukup panjang juga ya proses pembuatannya. Anak-anak, tahukah kamu satu batang pensil itu dibuat dari sumber daya alam grafit, tanah liat, dan kayu? Jika penggunaan ini tidak dibatasi, ketika sumber daya alam ini akan cepat habis ya. Penambangan besar-besaran akan merusak lingkungan di sekitar tambang grafit dan tanah liat. Pohon-pohon di hutan juga akan terus ditebangi hingga habis untuk diambil kayunya. Akibatnya keseimbangan sumber daya alam akan terganggu. Kita harus menghemat penggunaan pensil agar tidak menghabiskan sumber daya alam. Apakah kamu sudah menghemat penggunaan pensil? Bagaimana cara kita untuk menghemat pensil agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga? Perhatikan sama-sama ya, cara menghemat pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, gunakanlah pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, rautlah pensil yang baru setelah pensil yang lama itu habis. Yang ketiga, gunakan satu pensil saja untuk menulis dan menggambar. Yang keempat, tidak membuang pensil yang panjang karena termasuk pemborosan. Nah, sudahkah kalian melakukan itu? Ayo kita berhemat pensil agar kelestarian sumber daya alam grafit, tanah liat, dan kayu tetap terjaga. Penggunaan sumber daya alam.
Berbagai barang yang kita pakai sehari-hari merupakan hasil pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, anak-anak, setiap pekerjaan itu menghasilkan berbagai jenis barang yang berbeda-beda. Ayo kita pelajari sama-sama, barang apa sajakah itu? Perhatikan di layar ya. Kita mulai dari pengrajin kayu. Pengrajin kayu ini menghasilkan kursi, meja, almari, dan segala jenis mebel. Nah, kursi, meja, almari, dan segala jenis mebel ini berasal dari kayu batang pohon. Berarti sumber daya alam yang digunakan tumbuhan ya. Pekerjaan yang kedua adalah peternak sapi perah. Peternak sapi perah menghasilkan susu. Susu ini bahan asalnya adalah sapi. Nah, sapi ini termasuk sumber daya alam hewan ya. Pekerjaan yang ketiga adalah penambang batu kapur. Penambang batu kapur menghasilkan bangunan rumah atau sekolah. Nah, ini bahan asalnya adalah batu kapur atau yang disebut dengan gamping. Batu kapur atau gamping ini termasuk sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang. Pekerjaan yang keempat, petani. Petani menghasilkan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini berasal dari tanaman sayur ya. Tanaman sayur termasuk sumber daya alam tumbuhan. Pekerjaan yang kelima, nelayan. Nelayan menghasilkan sarden, ikan asin, dan sejenisnya. Ini berasal dari olahan ikan ya. Ikan merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Nah, anak-anak, dari tabel tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sumber daya alam yang kita manfaatkan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan batu kapur merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam agar terjaga keberadaannya dan kelestariannya. Jika sumber daya alam terjaga, maka kebutuhan kita sehari-hari juga dapat terpenuhi ya. Bagaimana cara menghemat penggunaan sumber daya alam? Cara menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, kita tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah. Yang kedua, kita menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, gunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, lakukan penghijauan untuk melestarikan pohon-pohon. Yang kelima, gunakan barang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang keenam, tidak menyakiti hewan dan tidak merusak tumbuhan di sekitar. Yang ketujuh, tidak menyisakan susu, ikan asin, ataupun sarden yang sudah dibuat. Itu tadi adalah contoh cara kita menghemat penggunaan sumber daya alam. Dan masih banyak lagi ya cara untuk kita menghemat penggunaan sumber daya alam di sekitar kita. Anak-anak, masih ingatkah kamu cerita tentang Pak Weli, kepala sekolah teladan? Bacalah kembali cerita tersebut. Kalian bisa membuka buku tema 4 kalian halaman 50 dan 51 ya. Nah, setelah kalian membaca cerita tadi, kita dapat mengetahui isi dari teks cerita tersebut. Kemudian kita dapat memberikan pendapat tentang isi cerita secara keseluruhan. Kita juga dapat memberikan pendapat tentang isi cerita tersebut. Bagaimana cara kita memberikan pendapat tentang isi cerita tersebut? Berikut ini adalah contoh cara kita memberikan pendapat tentang isi cerita tersebut ya. Cerita tentang Pak Weli, kepala sekolah yang teladan. Cerita Pak Weli mengisahkan tentang tekad Pak Weli untuk kemajuan muridnya. Beliau berusaha untuk membiayai Sudin mengikuti lomba pidato. Menurut saya, tekad Pak Weli sebagai seorang pendidik patut dijadikan teladan. Pak Weli bersungguh-sungguh mendukung kemajuan muridnya. Beliau berusaha mencari ide supaya rencananya tercapai. Pak Weli sangat berharap muridnya bisa mendapatkan pengalaman berharga. Beliau mendukung bakat dan keterampilan yang dimiliki muridnya.
Itu tadi adalah contoh pendapat tentang isi cerita Pak Weli, kepala sekolah yang teladan ya. Baik anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada hari ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada di buku tema 4 kalian, halaman 72 sampai dengan 73. Kerjakan di buku tugas tema kalian ya. Tugas yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada di buku tema 4 halaman 74 di buku tugasmu ya. Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.